Seekor ular hijau yang telah berkembang diam-diam selama 1000 tahun demi berubah menjadi naga dan mencapai keabadian. Ia bahkan meminta kakekku, seorang ahli Feng Shui, untuk meramalnya. Ia berkata jika kakekku setuju, ia akan memberikan kakekku kesenangan duniawi. Dan juga mengabulkan satu permintaan kakekku. Kakekku, melihat ia masih menawan, setuju dalam 1 hari. 3 hari kemudian, ular hijau itu keluar sambil berpegangan pada kusen pintu. Tidak ada yang tahu bagaimana kakekku meramalkannya. Namun, 7 hari kemudian, ular hijau itu benar-benar melewati kesengsaraan petir dan menjadi dewa. Malam itu, seekor naga hijau datang ke mimpi kakekku. Ia berkata bahwa kakekku adalah dermawannya karena telah membantunya menjadi dewa. Dan sekarang kakekku bisa meminta satu permintaan yang dijanjikannya saat itu. Namun, kakekku berkata ia tidak mengharapkan kekayaan yang besar. Ia hanya ingin keturunannya hidup damai dan aman. Naga hijau itu setuju tanpa berpikir panjang. Selama bertahun-tahun setelah itu, keluarga kami makmur. Dan umumnya tidak ada yang pernah sakit parah. Sampai 30 tahun kemudian, hari kelahiranku, semuanya berubah. Ibuku sedang duduk di tempat tidur makan malam. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ia memegangi perutnya kesakitan. Detik berikutnya, seekor naga hijau muncul di halaman rumah kami. Ia berputar 3 kali sebelum menghilang. Anehnya, naga emas itu baru saja pergi. Detik berikutnya aku lahir. Ketika ayahku dengan gembira menggendongku dan mengamatiku dengan cermat, ia melihat tanda lahir merah di dadaku. Seperti ayam, seperti burung, dengan ekor yang panjang. Melihat itu, ayahku tersenyum lebar, dan segera berkata kepada kakekku, "Ayah, lihat, ini Phoenix, sebuah pertanda baik." Tetapi kakekku menatap keluar jendela dengan wajah muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena ketika kakekku masuk ke dalam rumah, ia melihat naga emas itu masuk ke dalam tanah. Pepatah mengatakan, naga Ying yang terlihat di langit membawa kekayaan tak terbatas. Naga Ying yang masuk ke tanah sulit untuk menjamin keselamatan. Naga Ying memberikan anak dengan tanda lahir Phoenix. Apakah itu berkah atau bencana? Masih belum bisa dipastikan. Kemudian kakekku pergi ke prasasti tanpa tulisan untuk membakar dupa dan menuangkan anggur. Prasasti ini terbawa banjir ke halaman kami. Pada hari ayahku lahir, prasasti di pintu. Posisi tertinggi akan tercapai. Prasasti terguling. Harta tak terhingga akan didapat. Karena leluhur keluarga Chen kami adalah praktisi supranatural. Kami tahu bahwa prasasti di pintu adalah pertanda baik. Sejak saat itu, kakekku membakar dupa dan menuangkan anggur ke prasasti setiap hari. Namun, kehidupan keluarga Chen tetap sama selama 10 tahun. Kecuali ayahku menikahi ibuku, prasasti itu tidak membawa keberuntungan bagi keluarga kami. Itu juga tidak membuat keluarga kami kaya. Tetapi kakekku berkata, dengan aku di keluarga, kami sudah sangat kaya. Selama beberapa tahun damai, keluarga Chen berkembang pesat. Semua ini tampaknya telah membuat kakekku melupakan naga Ying yang masuk ke tanah. Sampai suatu hari, ketika aku sedang memberi makan dahuang, anjing kami, dengan tulang. Di halaman, seseorang berlari ke rumah kami dan bertanya, "Xiao Fang, apakah ada orang dewasa di rumah?" Tanpa menoleh, aku menjawab, "Kakekku pergi untuk melihat sesuatu. Ibuku pergi ke kota." Mendengar itu, orang itu langsung panik. "Bagaimana bisa tidak ada orang di rumah? Ayahmu jatuh ke sungai. Cepat pergi ke tepi sungai." Mendengar itu, aku langsung melempar tulang di tanganku ke tanah, dan berlari ke tepi sungai bersama orang itu tanpa mengunci pintu. Dalam perjalanan, aku terus berpikir, bukankah ayahku bilang dia akan menggiling tepung jagung? Sungai di desa dan tempat penggilingan, pabrik mie dan beras itu arahnya berlawanan. Bagaimana mungkin ayahku jatuh ke air? Saat aku memikirkan itu, aku menyadari, pria yang menuntunku tadi menghilang. Aku tak peduli dan terus berlari ke sungai. Tapi saat aku sampai di sungai, aku tidak melihat ayahku. Lebih tepatnya, aku tidak melihat siapapun. Aku berpikir, bukankah orang itu bilang ayahku jatuh ke air? Kok tidak ada orang di sini? Lalu aku berteriak sambil menangis. "Ayah, ayah di mana?" Setelah beberapa kali berteriak, tetap tidak ada jawaban. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara blup dari sungai. Sepertinya ada sesuatu yang muncul ke permukaan. Aku merangkak ke sana, dan melihat kepala ayahku muncul dari air. Saat aku berpikir bagaimana cara menarik ayahku ke tepi, tiba-tiba mata ayahku terbuka lebar, dan senyum aneh muncul di sudut bibirnya. Senyum itu membuatku merinding, tapi aku tetap bertanya dengan suara gemetar. "Ayah, kenapa diam saja? Cepat naik." Mendengar kata-kataku, ayahku menjawab, "Baiklah, ayah akan naik." Lalu dia mengangkat kepalanya dan perlahan mendekati tepi sungai. Entah kenapa, setiap ayahku mendekat, aku mundur selangkah. Lalu ayahku tiba-tiba menatapku. "Xiao Fang, tolong ayah." Kakiku sepertinya kram. Mendengar ayahku berkata begitu, aku menahan rasa takut dan mengulurkan tanganku ke arahnya. Melihat itu, senyum di wajah ayahku semakin lebar. Lalu dia mengeluarkan tangannya dari air dan meletakkannya di telapak tanganku. Detik berikutnya, aku merasakan dingin yang menusuk. Tulang menyebar dari telapak tanganku ke seluruh tubuhku. Lalu aku merasakan sakit yang luar biasa. Saat itu, ayahku tiba-tiba menarikku ke dalam sungai sambil tertawa dan berkata,
Anak kembar, bagaimana? Turun ke neraka bersamaku. Momen terakhir kesadaranku adalah dingin yang menusuk tulang dan bunga teratai hitam yang mekar di sungai. Lautan darah muncul. Teratai hitam lahir. Gerbang neraka terbuka. Tentara Yin berbaris. Aku merasa seperti bermimpi panjang. Dalam mimpi, aku melihat wajah-wajah tak terhitung jumlahnya dengan taring tajam. Membuka mulut lebar mereka dan menerkamku. Entah berapa lama, aku mendengar suara ibu. Bangun, bangun, Xiao Fang, bisa dengar ibu bicara? Aku berbaring di tepi tempat tidur dan muntah selama sekitar 5 menit. Sampai aku tidak bisa memuntahkan apapun lagi, perutku masih bergejolak. Melihat muntahan di lantai, aku tertegun. Berwarna merah kehitaman, seperti daging busuk. Bahkan aku menemukan sesuatu yang seperti bola mata di dalamnya. Saat itu, ibu menuangkan semangkuk air untukku dan menatapku dengan penuh perhatian. Xiao Fang, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku mengulurkan tanganku ke wajah ibu, tetapi berhenti di udara saat hampir menyentuhnya. Setelah beberapa saat, aku meletakkan tanganku di wajahnya dan bertanya dengan linglung. Ibu, apakah suatu hari nanti ibu akan menarikku ke neraka? Mendengar itu, air mata ibu menetes. Satu demi satu jatuh membasahi pipinya. Lalu, ibu meletakkan tangannya di wajahku. Dengan lembut dan tegas berkata, apapun yang terjadi, ibu akan selalu melindungimu. Saat itu, di mata ibu seolah ada api yang berkobar. Dia memang wanita tercantik di desa ini. Bahkan para selebriti yang datang menemui kakek untuk diramal terlihat biasa saja jika berdiri di samping ibu. Aku selalu penasaran kenapa ibu mau menikah dengan ayah. Ayah berwajah biasa saja. Ilmu keluarga Chen-nya pun setengah-setengah. Dulu, dia pernah melihat 2 lokasi pemakaman untuk orang lain. Satu keluarga terus-menerus mengalami kemalangan. Keluarga yang lain ditimpa kesialan. Melihat ibu, hatiku menjadi lebih tenang. Aku bahkan tak memikirkan kejadian tadi. Apakah itu benar-benar terjadi atau hanya mimpiku? Saat itu, kakek masuk dari halaman. Melihatku sudah bangun. Langkah kaki kakek jelas semakin cepat. Xiao Fang, sudah bangun? Sudah minum obat? Mendengar itu, ibu mengangguk. Sudah, tadi sudah muntah semua. Saat itu, aku seperti baru tersadar dan segera turun dari tempat tidur. Kakek, ayah jatuh ke air. Saat aku mencoba menyelamatkannya, dia ingin menarikku ke neraka. Tapi aku merasa itu bukan ayah. Aku berbicara panjang lebar dengan tidak karuan. Aku sendiri tidak tahu apa yang kukatakan. Mendengar ucapanku, ibu menoleh ke sudut dinding, dan tak kuasa menahan tangis. Sementara kakek menghisap rokoknya dalam-dalam lalu melihat keluar jendela. Saat itu aku baru menyadari kakek tidak pulang sendirian. Ada banyak orang berdiri di halaman. Tapi saat itu yang kulihat hanyalah peti mati hitam yang terparkir di gerbang. Aku menarik sudut bibirku. Suaraku tanpa sadar bergetar. Kakek, siapa yang meninggal? Kenapa ada peti mati di depan rumah kita? Aku langsung berlari keluar. Tapi air mataku sudah tak terbendung. Kakek mengikutiku dari belakang. Xiao Fang, tengok ayahmu. Sebentar lagi waktunya peti mati ditutup. Mendengar itu, kepalaku menggeleng seperti mainan. Kakek, apa kakek pikun? Ayah tidak jatuh ke air. Dia pergi membeli tepung jagung. Saat mengatakan itu, aku sudah menangis terseduh-seduh. Karena tutup peti mati belum tertutup rapat. Aku melihat jam tangan di pergelangan tangan ayah. Itu jam tangan yang kugambar sendiri di tangannya pagi tadi sebelum dia pergi. Aku juga memperhatikan, kuku jari ayah sudah tumbuh setengah inci. Jika tidak segera dimakamkan, dia akan bangkit di bawah sinar bulan. Aku berlutut. Sebelum kepalaku menyentuh tanah, ibu berlari keluar dari rumah. Jangan bersujud, Xiao Fang tidak boleh bersujud. Melihat itu, para penduduk desa yang menyaksikan mulai berbisik-bisik. Ayahnya meninggal. Anaknya tidak boleh bersujud. Apa-apaan ini? Tapi ibu tetap bergeming. Hari ini Xiao Fang tidak boleh bersujud. Kepergian Chen Ming sudah cukup memalukan. Apa kau ingin dia tidak tenang selamanya? Mendengar itu, kakek menggerakkan bibirnya dan melambaikan tangan. Tidak perlu bersujud. Xiao Fang tidak perlu bersujud. Rombongan pengantar jenazah meniup terompet dan memukul drum, mengusung peti mati hingga jauh. Setelah mengantar kepergian ayah, aku menoleh ke ibu dan bertanya, Bu, kapan ayah meninggal? Ibu, seperti saat ayah tidur dan ibu takut membangunkannya, berbicara kepadaku dengan suara yang sangat pelan dan lembut. Sepertinya saat kamu melihat makhluk itu di tepi sungai kemarin. Mendengar itu, aku baru tahu kalau sudah lewat 1 hari. Sepertinya ibu sudah tahu aku bertemu makhluk kotor kemarin. Detik berikutnya, aku merasakan sakit di dadaku dan jatuh ke tanah. Sebelum benar-benar pingsan, di telingaku, selain suara ibu yang panik memanggilku, ada juga suara dingin yang terdengar. Chen Fang, kita akhirnya akan bertemu lagi. Sampai kakek kembali, aku masih terbaring di tempat tidur dengan demam tinggi dan mengigau. Melihat itu, kakek meramal dengan jari-jarinya. Kemudian, wajahnya semakin muram. Ramalan yang kulakukan selama hidupku, 80%-nya tepat. Tidak pernah ada ramalan yang meleset. Hanya ramalan Xiao Fang yang tak pernah bisa kulihat dengan jelas. Setelah berkata demikian, kakek mengeluarkan cermin ramalan manusia dari perak murni dan meletakkannya di bawah bantalku. Jaga Xiao Fang di sini. Aku akan pergi sebentar.
Tak lama setelah kakek pergi, ibu pergi ke kamar sebelah. Di kamar sebelah, selain batu nisan yang disembah kakek, tidak ada apa-apa. Ibu menatap batu nisan itu cukup lama. Dia seperti sedang membaca mantra di depan batu nisan itu. Lalu, dia menggigit jari manisnya dan meneteskan darah ke batu nisan. Anehnya, setelah darah menetes ke batu nisan, sepertinya langsung terserap tanpa meninggalkan jejak. Perlahan, angin bertiup di luar. Kemudian, terdengar suara kerikil yang dilemparkan ke jendela rumah kami. Saat itu, mata ibu memancarkan amarah. Mantranya semakin cepat. Dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya api melintas. Kemudian, suara di luar mereda. Di sisi lain, kakek berlutut di depan kuil tanah, menatap patung Dewi Rubah dan berkata, Chen Baixing dari keluarga Chen memohon petunjuk dari Dewi. Cucu keluarga Chen, Chen Fang, memiliki takdir yang tak tertandingi dan tak terhitung. Setelah selesai berbicara, kening kakek menempel ke tanah untuk beberapa saat sebelum mengangkatnya dengan tiba-tiba. Seolah-olah palu tak terlihat menghantam kepalanya. Mata kakek penuh dengan keterkejutan. Melihat itu, kakek segera mengeluarkan pisau kecil dan menggores telapak tangannya. Mohon Dewi lindungi keluarga Chen. Hari ini, aku bersumpah dengan darahku. Jika keluarga Chen tidak dapat melewati ini, Baixing bersedia mempersembahkan pusaka leluhur untuk membantu Dewi mencapai pencerahan. Setelah kakek selesai berbicara, angin bertiup di aula. Kemudian, luka di telapak tangan kakek dengan cepat sembuh. Apakah Dewi tidak setuju? Melihat itu, kakek menggertakkan giginya dan mengarahkan pisau ke dadanya. Hari ini, Baixing rela mengorbankan jantungnya untuk memohon perlindungan Dewi. Saat itu, terdengar desahan yang hampir tak terdengar. Aku bisa membantunya melewati bencana ini. Tapi takdirnya telah hilang. Jika ingin hidup, dia harus menyembunyikan aura burung phoenix di tubuhnya. Selain itu, dia akan menghadapi rintangan lain di usia 17 tahun. Jika dia bisa hidup sampai saat itu, aku bersedia membantunya mematahkan karma itu. Suara itu datang dari segala arah. Kakek pun berubah dari sedih menjadi gembira dan terus bersujud. Pulanglah, aku tidak menginginkan barang-barang dari keluarga Chen kalian. Jika di masa depan ada takdir, kesediaannya untuk menanggung bencana atas namaku dianggap sebagai balas budi kepadaku. Jika tidak ada takdir seperti itu, kesempatan untuk membantunya sekali ini juga merupakan takdirku. Hanya itu yang ingin kukatakan. Keheningan seperti kematian kembali menyelimuti. Setelah kakek pulang, demamku mereda. Aku berkeliling di dalam dan di luar rumah untuk mencari ibuku. Aku melihatnya menguliti kulitnya sendiri dan menjahit baju dengan tangannya sendiri. Ada juga surat yang ditulis dengan darah di sebelahnya. Dia memintaku untuk memakai baju ini setiap ulang tahunku. Dengan begitu, aku akan aman selama 3 tahun. Sejak saat itu, kakek tidak lagi meramal. Dia selalu memikirkan apa yang harus dilakukan setelah 3 tahun. Dan karena kedua orang tuaku meninggal dalam 3 hari, aku berubah dari orang yang beruntung menjadi pembawa sial. Untuk sementara waktu, selain Dahuang, aku tidak punya teman bermain lagi. 3 tahun berlalu dengan cepat. Tak terasa aku sudah berusia 17 tahun. Sehari sebelum ulang tahunku yang ke-17, kakek memanggilku dan memberiku sebuah kotak kayu. Xiao Fang, kamu akan berusia 17 tahun. Kotak kayu ini peninggalan ibumu untukmu. Selain itu, ada juga buku ini, yang berisi rahasia keluarga Chen kita. Kamu harus mempelajarinya dengan baik. Mungkin akan berguna di saat-saat tertentu. Ingat selalu apa yang kakek katakan padamu. Jangan percaya siapapun. Aku membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada gelang giok, surat nikah, dan kunci serta alamat beberapa toko. Baru hari ini aku tahu, mengapa 3 tahun lalu orang tuaku meninggal secara tragis. Aku tiba-tiba menjadi orang yang dijauhi semua orang. Saat aku lahir, kakek meramalku. Takdirku tak tertandingi di dunia, tetapi takdirku tidak dapat dipahami. Sejak ayahku meninggal, kakek dan ibuku menemukanku di tepi sungai. Tetapi takdirku sudah tidak ada dalam ramalan. Ketika takdir melindungi, tidak ada hantu yang berani mendekat, dan tidak ada kejahatan yang dapat menembus. Tetapi tanpa takdir, aku menjadi rebutan para iblis dan monster. Karena aku terlahir dengan angin janin, mereka bisa langsung mencapai pencerahan dan naik ke surga. Pada hari ulang tahunku, kakek juga meninggal di samping batu nisan. Kata-kata terakhir kakek kepadaku tadi malam adalah, jangan meninggalkan desa saat berusia 18 tahun, dan jangan keluar rumah setelah gelap. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, dia akan melindungiku sampai usia 18 tahun. Karena begitu aku berusia 18 tahun, aku bisa pergi ke keluarga Yao dengan surat nikah dan menikahi Yao Xicheng. Ibuku meninggalkan pesan di surat nikah. Aku harus menikah pada hari ulang tahunku yang ke-18. Yao Xicheng memiliki takdir Phoenix, yang dapat membantuku menghindari bencana besar. Jika aku bisa melahirkan seorang anak dalam 3 tahun, aku akan aman seumur hidupku. Phoenix pada dasarnya dibagi menjadi jantan dan betina. Phoenix jantan dan Phoenix betina. Harus ada Phoenix jantan agar ada Phoenix betina. Meskipun aku telah diabaikan oleh penduduk desa selama bertahun-tahun, siapa di desa ini yang tidak pernah menerima kebaikan kakek? Semua orang membantu mengurus pemakaman kakek. Pamanku yang kedua juga kembali dari kota. Ku dengar dia membuka toko Feng Shui di kota.
Dia jauh lebih sukses daripada ayahku yang setengah hati. Pamanku yang kedua ini adalah cabang dari keluarga Chen. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Pemakaman tidak dilakukan pada hari yang tidak baik. Jadi, jenazah kakek harus disemayamkan di rumah selama 1 hari. Tetapi tak disangka, dalam 1 hari itu, aku hampir celaka. Semasa hidupnya, kakek sering meramal. Banyak orang yang mendengar kabar kematiannya datang untuk melayat. Saat hari mulai gelap, orang-orang pun semakin sedikit. Paman kedua memasakkan semangkuk bubur kacang merah untukku di dapur. Dia menyuruhku menghabiskannya dan bertanya tentang rencanaku ke depan. Aku menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Kakek meninggal dunia secara tiba-tiba. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar aku tidak meninggalkan desa sebelum usia 18 tahun. Meskipun aku punya rencana besar, aku harus tetap tinggal di desa selama 1 tahun lagi. Melihatku diam, paman kedua tidak bertanya lagi. Dia hanya menyuruhku menghabiskan bubur kacang merah, lalu pergi ke ruang duka kakek. Setelah seharian sibuk, aku mulai merasa lapar. Tapi bubur kacang merah ini sepertinya berbau amis. Aku langsung memuntahkan semuanya ke tempat sampah. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara gesekan ban mobil dengan aspal dari luar. Kemudian, seorang wanita bergaun panjang hitam dan berkacamata hitam turun dari mobil. Wanita itu berjalan ke ruang duka dan memberi penghormatan kepada kakek. Tuan Chen, Anda telah menerima persembahanku. Jadi maafkan aku jika lancang. Hidupku di dunia ini sangat sulit. Hari ini aku ingin meminjam cucumu. Setelah berkata demikian, dia melepas kacamata hitamnya. Kemudian pupil matanya memancarkan cahaya biru aneh. Melihat itu, paman kedua secara refleks berdiri di depanku untuk melindungiku. Wanita itu tertawa kecil. Seorang ahli Feng Shui kecil ingin menghalangi jalanku. Paman kedua berdiri di depanku. Dan setiap kata yang diucapkannya membuatku sangat terkejut. Jangankan aku seorang ahli Feng Shui kecil. Bahkan sebagai orang biasa, hari ini kau tidak akan bisa menyakiti keponakanku. Mendengar itu, wanita itu melangkah maju dan membentuk tangannya seperti cakar elang. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tiba-tiba terdengar beberapa suara petir di langit. Wanita itu berhenti dan wajahnya langsung pucat pasi. Hanya kulit kosong. Berani sekali kau melawan. Pergi sekarang juga, kalau tidak, aku akan merobek kulitmu. Mendengar itu, tubuh wanita itu gemetar ketakutan. Sambil menggertakkan gigi, dia masih sempat mengancamku. Jangan kira lolos hari ini berarti lolos selamanya. Setelah itu, dia bergegas masuk ke mobil dan menghilang dalam kegelapan malam. Tapi entah kenapa, aku merasa ada banyak makhluk tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi dalam kegelapan. Mereka semua menunggu kesempatan. Paman kedua memandang ke langit. Tidak apa-apa, Xiao Fang. Siluman kulit itu ingin meminjam tubuhmu untuk menjadi manusia. Tapi suara tadi, melihat paman kedua kebingungan. Aku memberitahunya. Tadi sepertinya Dewi Rubah. Kakek pernah bilang padaku, Dewi Rubah pernah mengabulkan satu permintaannya dan akan melindungiku dari satu bencana. Paman kedua mengangguk sambil berpikir. Lalu berkata dengan bingung, hanya satu bencana? Kupikir satu bencana saja sudah sangat luar biasa. Entah bagaimana kakek memintanya. Aku memandangi ruang duka kakek dengan hati penuh duka. Waktu pengangkatan peti mati ditentukan oleh paman kedua. Tapi entah kenapa, 8 pengusung peti mati sudah mencoba 3 kali tetapi tidak bisa mengangkatnya. Melihat itu, aku langsung berlutut di depan peti mati kakek. Dengan linglung, aku bersujud 3 kali. Lalu peti mati kakek terangkat sendiri. Tiba-tiba, seekor kilin api emas muncul di udara, menarik peti mati kakek menuju langit. Peti mati terbang. Kematian menjadi keabadian. Entah siapa yang berteriak. Semua orang berlutut dan membungkukkan kepala mereka berulang kali. Hanya paman kedua yang berdiri di belakangku, memandangku dengan tatapan penuh arti. Setelah pemakaman kakek selesai, paman kedua kembali ke kota pada sore itu juga. Setelah semua orang pergi, aku duduk di halaman dengan perasaan campur aduk. Ayahku meninggal secara tragis. Ibuku mengorbankan nyawanya untuk melindungiku. Sekarang kakek juga telah tiada. Mulai sekarang, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku bersiap untuk kembali ke kamar dan membaca buku yang diberikan kakek. Mungkin akan berguna di masa depan. Tetapi saat aku hendak masuk ke dalam rumah, langkahku tiba-tiba terhenti. Suasana di sekitar begitu sunyi hingga membuatku gelisah. Biasanya desa ini ramai, tapi sekarang bahkan suara gonggongan anjing pun tak terdengar. Aku berpikir, hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-17. Dan hari pertama aku sendirian di rumah. Jangan sampai terjadi sesuatu malam ini. Memikirkan hal itu, aku segera masuk ke dalam rumah. Setelah menutup pintu dengan keras, aku bersandar di pintu dan meluncur ke lantai. Terengah-engah, kakek pernah berkata, selama aku tidak keluar rumah setelah gelap, mereka tidak akan bisa menyentuhku. Sehebat apapun mereka, meskipun aku menghibur diriku sendiri, telingaku tetap waspada mendengarkan suara di luar. Namun, sedetik kemudian, terdengar suara kuku menggaruk kaca, menempel di pintu dan masuk ke telingaku. Jantungku berdebar kencang, tapi aku ingat kata-kata kakek bahwa aku akan baik-baik saja selama aku tidak keluar. Setelah ragu-ragu sejenak, aku memutuskan untuk mengintip dari celah pintu. Namun, saat tanganku menyentuh pintu,
Tiba-tiba terdengar suara roda berderit di halaman. Suaranya berhenti di luar, lalu terdengar suara berderit, seperti suara gerbang halaman yang didorong terbuka. Saat itu aku benar-benar panik. Aku ingat betul gerbang halaman terkunci. Namun, aku menunggu selama 5 menit tanpa ada suara apapun. Bahkan suara garukan di pintu tadi pun berhenti. Saat itu aku tidak memikirkan hal lain. Meskipun sekarang aku sendirian di rumah, aku tidak akan membiarkan pencuri mengganggu ketenanganku. Jadi, aku membuka sedikit celah pintu dan melihat keluar. Namun, aku tidak menyangka dari celah pintu sekecil itu, tiba-tiba muncul sebuah wajah. Wajah pucat dengan 2 bulatan merah di pipinya, dan senyum misterius di bibirnya. Hatiku berdetak kencang, karena kemunculan wajah itu yang tiba-tiba. Tubuhku gemetar tak terkendali, saat aku tak bisa bergerak. Mata kertas itu tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Lalu aku perlahan kehilangan kesadaran dan jatuh ke lantai. Ketika aku terbangun, hari sudah larut malam. Karena saat membuka mata, aku melihat bulan sabit yang tergantung di atas kepalaku. Aku langsung sadar ada yang tidak beres. Kakek bilang aku tidak boleh keluar malam. Saat itu aku tidak sempat memikirkan di mana aku berada. Yang ada di pikiranku hanyalah segera pulang. Ketika aku bangun, aku menyadari aku sedang berbaring di dalam peti mati. Saat aku terbangun di dalam peti mati, aku melihat 8 patung kertas di dekatku, tersenyum mengerikan di bawah sinar bulan. Tatapan mereka seperti ingin menelan hidup-hidup. Melihat itu, aku langsung lemas dan jatuh kembali ke dalam peti. Sedetik kemudian, suara wanita yang dingin terdengar. Jika kau ingin hidup, tahan napas dan jangan bergerak. Melihat patung-patung kertas di sekitar peti, aku langsung menahan napas. 3 menit kemudian, mereka menghilang. Setelah tidak ada suara lagi, aku ingin bangun dan melihat apa yang terjadi. Tapi saat aku bergerak, suara itu terdengar lagi. Jangan bergerak, anggap saja aku tidak bicara kalau kau ingin mati. Saat itulah aku melihat seekor ular melingkar di atas kepalaku. Suara itu berasal darinya. Mereka menunggumu di luar peti. Jika kau mengagetkan mereka lagi, kau tidak akan seberuntung ini. Tunggu di sini sampai pagi. Ingat, tunggu sampai ayam berkokok 3 kali. Setelah itu, terdengar suara mendesis. Sepertinya ular itu pergi, tapi kata-katanya terus terngiang di telingaku. Aku berpikir ular itu pasti siluman. Tapi kenapa dia membantuku, dan ular sakti seperti itu? Sepertinya takut pada patung kertas di luar. Sebenarnya apa patung-patung itu? Memikirkannya membuat tanganku berkeringat dingin. Waktu berlalu begitu lama, aku bahkan bisa melihat sinar matahari. Tapi aku belum mendengar ayam berkokok. Saat aku hendak bangun, aku menyadari sesuatu. Matahari begitu terik, tapi aku tidak merasakan hangatnya. Mungkinkah matahari itu palsu? Aku pun memutuskan untuk tetap menunggu. Keringat dingin membasahi bajuku. Rasa takut dan ketidakpastian terus menggerogoti kekuatanku. Saat aku hampir menyerah, ku dengar suara ayam berkokok, disusul kokokan kedua dan ketiga. Aku langsung keluar dari peti. Ternyata semalam aku berada di pemakaman di bukit belakang desa. Bahkan peti mati tempatku berbaring masih baru, seperti disiapkan khusus untukku. Aku berlari seperti orang gila menuju desa. Melihat asap dari rumah-rumah, aku merasa hidup kembali. Saat aku masuk ke halaman, Bibi Yuli, tetanggaku, sedang mengomel di depan pintu. Siapa yang tega meracuni ayam kami? Ayam jantan itu saja kau irikan? Orang-orang mulai berkerumun. Aku baru tahu kalau pagi ini, hampir semua ayam di desa mati. Aku merinding. Aku merasa kematian ayam-ayam ini ada hubungannya denganku. Aku segera masuk dan membakar dupa di depan batu nisan kakek. Biasanya kakek yang melakukannya, karena kakek sudah meninggal. Aku yang harus melanjutkan. Tapi saat aku mengangkat kepala, aku melihat bayangan di dinding. Bayangan itu benar-benar mengejutkanku. Suara familiar itu terdengar lagi di telingaku. Kau tidak semalu ini saat ku selamatkan kemarin. Kenapa sekarang jadi sungkan? Mendengar suara itu, aku menatap bayangan ular di dinding dan bertanya dengan dingin. Apa yang kau lakukan di rumahku? Aku bertanya begitu karena aku masih belum tahu apakah ular ini kawan atau lawan. Suara itu terdengar lagi. Kau sungguh tak tahu berterima kasih ya. Kalau bukan karena aku menjaga 2 ayam jantan di desamu, kau akan terbaring di peti mati selamanya. Nyonya Rubah memintaku menyampaikan pesan padamu. Formasi yang dibuat kakekmu telah dirusak. Jadi kau tidak bisa tinggal di desa lagi. Nyonya Rubah juga bilang, pergilah ke barat daya, kau pasti akan bertemu orang penting. Mendengar itu, aku menatap bayangan itu dan mengucapkan terima kasih. Meskipun dia diutus Nyonya Rubah untuk menyampaikan pesan, dia tetap telah menyelamatkanku. Tapi kesopanan mendadakku malah membuatnya sedikit canggung. Beres-beres dan cepatlah pergi. Mereka tidak berani macam-macam di siang hari. Tapi bagaimana kau menjalani hidupmu nanti? Tergantung pada nasibmu sendiri. Setelah itu, bayangan ular di dinding menghilang. Aku duduk di lantai sambil menatap batu nisan dan tersenyum kecut. Memang benar, ibu melindungiku selama ini. Kakek juga melindungiku. Jalan selanjutnya benar-benar tergantung pada nasibku sendiri. Aku berpikir, kota berada tepat di barat daya. Mungkinkah orang penting yang dimaksud Nyonya Rubah adalah keluarga Yao? Memikirkan itu, aku masuk ke rumah, membereskan barang-barang, lalu bergegas pergi.
Hanya ada satu bus dari desa ke kota setiap hari. Aku bergegas dan akhirnya berhasil naik bus. Melihat pemandangan di luar jendela berlalu, pikiranku berkecamuk. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menjalani hidup selangkah demi selangkah. Lagi pula, toko yang ibuku tinggalkan juga ada di kota. Setidaknya aku punya tempat berteduh di kota. Tapi ketika aku menemukan toko itu sesuai alamat, hatiku langsung ciut. Karena toko itu seperti bangunan yang mangkrak, terbengkalai begitu saja, di lokasi paling mencolok di jalan ini. Kuncinya ada di sakuku, tapi tanganku sampai berkeringat pun aku tak mengeluarkannya. Tak lama kemudian, aku menghilang di jalan ini bersama kerumunan orang. Setelah berjalan beberapa saat, perutku keroncongan. Aku melihat kedai misansi di sebelah kanan. Tanpa pikir panjang, aku masuk. Saat aku selesai makan dan hendak pergi, tiba-tiba aku mendengar keributan di pintu. Pengemis, minta-mintalah di tempat lain. Kami semua pekerja, mana punya uang untuk memberimu makan. Di pintu, seorang kakek berpakaian lusuh dibuat marah oleh perkataan pelayan itu. Nak, bagaimana kau bicara begitu? Sudah ku bilang, nanti setelah aku kenyang dan punya tenaga untuk pulang, aku akan kembali membayarmu. Melihat wajah kakek yang memerah, entah kenapa aku teringat kakekku. Lalu aku memanggil pelayan, dan memesan semangkuk mie lagi dengan tambahan paha ayam. Kemudian aku berdiri dan membantu kakek itu masuk. Setelah duduk, kakek itu menatapku sekilas tanpa basa-basi. Dengan cepat dia melahap mie dan paha ayam di mangkuknya. Saat aku selesai membayar dan hendak pergi, tanpa diduga, kakek itu menarik lenganku. Saat dia mencengkeramku, aku terkejut. Kakek ini terlihat tenang dan santai. Tapi saat dia memegangku, aku tahu dia memiliki kemampuan bela diri. Memikirkan itu, aku menjadi waspada. Ada apa, kek? Tapi siapa sangka, dia hanya dengan santai menghapus mulutnya dan berkata, "Nak, sudah begini, tidak mau ikut aku pulang ambil uang?" Lalu dia menarikku ke arah barat daya. Aku mencoba melepaskan diri, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Melihat itu, aku langsung bertanya, "Kita bicara terus terang saja. Pertemuan kita hari ini bukan kebetulan, kan?" Mendengar kata-kataku, kakek itu tertawa kecil. "Kau cukup cepat tanggap juga. Tentu saja ini bukan kebetulan." Aku ditarik olehnya selama sekitar setengah jam. Sampai di depan sebuah toko pakaian duka, dia baru melepaskanku. Aku hendak kabur, tetapi kata-katanya membuatku terpaku. "Chen Fang, kau lebih pintar dari ayahmu." Lalu dia masuk ke toko pakaian duka. Kupikir, karena dia kenal ayahku, dia pasti tidak akan menyakitiku. Jadi aku mengikutinya masuk ke dalam toko. Setelah aku masuk, dia meletakkan uang di atas meja dan melambaikan tangannya padaku. "Bukankah kau sedang terburu-buru? Ambil uangmu dan pergilah." Mendengar itu, aku segera duduk di kursi di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan begitu, kek. Tadi banyak orang menonton. Masa aku mentraktir Mumi hanya karena uang ini?" Kakek itu melirikku dengan dingin. "Untung kau mentraktir Mumi. Kalau tidak, aku tidak akan mengajarimu apapun. Mulai besok, kau ikut aku belajar. Dan aku 3 tahun lebih muda dari ayahmu. Jadi jangan panggil aku kakek. Panggil saja aku Paman Zhao." Setelah aku terus membujuknya, aku baru tahu bahwa Paman Zhao berhutang budi yang sangat besar kepada ayahku. Tapi Paman Zhao tidak mau mengatakan apa hutang budinya. Dia bilang meskipun dia mengabdi pada keluarga Chen selama 100 tahun pun, hutang budinya tidak akan lunas. Malam itu aku tidur di kamar yang disediakan Paman Zhao. Aku tidak merasa lega, meskipun tidak ada lagi mata yang mengawasiku. Kakekku pernah bilang, "Jangan percaya siapapun." Peri Rubah bilang, "Pergi ke barat daya akan bertemu orang baik." Jadi, apakah Paman Zhao orang baikku atau bukan, masih belum bisa dipastikan. Memikirkan itu, aku mengeluarkan kotak yang ibuku berikan padaku. Aku memutuskan untuk pergi ke keluarga Yao dengan surat nikah dalam beberapa hari. Meskipun pernikahannya baru bisa dilakukan saat umur 10 tahun, tapi tidak ada salahnya untuk membangun hubungan lebih awal. Setelah memutuskan, aku memejamkan mata. Saat aku bangun, hari sudah siang. Setelah makan, aku berlari ke Paman Zhao dengan semangat dan bertanya, "Paman Zhao, kita belajar apa hari ini?" Paman Zhao berbaring di kursi rotan sambil bersenandung. Setelah selesai bersenandung, dia baru berkata, "Masih pagi, kenapa terburu-buru?" Begitulah, sampai matahari terbenam, Paman Zhao baru menutup toko dan membawaku ke sebuah ruangan di halaman belakang. Sepanjang malam itu, Paman Zhao semua diajarkan kepadaku di ruangan ini. Cara membuat pakaian kematian. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya, pakaian kematian yang dibuat dengan benang emas, perak, dan gunting tulang anjing. Aku yakin ini bukan pakaian kematian biasa. Paman Zhao baru berhenti bekerja dan meregangkan punggungnya saat fajar. "Aku akan tidur sebentar. Kalau kau mau, pelajari saja di ruangan ini. Kalau lelah, tidurlah." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruang jahit tanpa menunggu jawabanku. Kupikir orang tua ini benar-benar berani. Dengan begitu banyak barang berharga di ruangan ini, dia tidak takut aku mencurinya. Selama 3 hari berikutnya, selain tidur, aku pada dasarnya belajar di ruang jahit. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya setelah mempelajarinya, aku tetap belajar.
karena keahlian tambahan tidak akan pernah merugikan. Setelah 3 hari, aku akhirnya berhasil membuat pakaian kematian yang cukup memuaskan. Aku berencana mencari gantungan baju untuk menggantungnya dan memamerkannya kepada Paman Zhao. Tetapi saat aku naik ke bangku untuk mengambil gantungan baju, perasaan diawasi yang familiar itu muncul kembali di belakangku. Perasaan yang telah menghantuiku selama lebih dari 1 dekade ini tidak mungkin salah. Aku bahkan tidak berani menoleh. Aku berpikir untuk segera menemui Paman Zhao setelah mengambil gantungan baju. Tetapi saat tanganku menyentuh gantungan baju, aku berhenti, karena saat itu, di hadapanku muncul boneka kertas dengan mata bercahaya redup. Melihat ini, hatiku terasa seperti dipukul benda tumpul. Apakah benda ini mengikutiku atau boneka kertas ini milik Paman Zhao? Saat itu, terdengar suara klik dari luar pintu. Kukira seseorang mengunci pintu dari luar, tetapi ternyata Paman Zhao yang masuk. Berdiri setinggi itu, tidak takut jatuh. Aku menggertakkan gigi dan memutuskan untuk bertanya padanya.